Bayangkan, satu kilatan cahaya yang jauh lebih terang dari ribuan matahari. Dalam satu detik, sebuah kota lenyap dari peta dunia. Bukan karena gempa bumi dahsyat, bukan karena tsunami yang mengamuk, tapi karena sebuah senjata, ciptaan manusia sendiri, Hiroshima, Nagasaki, dua nama yang akan selamanya menjadi pengingat bagi peradaban tentang batas paling kelam dari kemampuan kita. Cerita ini bukan hanya tentang ledakan, tapi tentang rahasia, dilema moral, dan warisan menakutkan yang masih kita pikul hingga hari ini. Saat itu tahun ke-1945, gema Perang Dunia Kedua mulai mereda di Eropa. Jerman telah bertekuk lutut mengakhiri pertempuran di satu sisi dunia. Namun di Pasifik, matahari terbit masih berkibar dengan gagah berani. Jepang menolak untuk menyerah. Mereka bertarung dengan semangat Bushido, lebih memilih kematian terhormat daripada kekalahan. Amerika Serikat dan sekutunya pun berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Pilihan pertama adalah invasi darat besar-besaran ke Jepang, sebuah operasi yang diperkirakan akan memakan korban jiwa jutaan orang, baik dari pihak sekutu maupun Jepang sendiri. Para jenderal memprediksi pertempuran akan berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dengan setiap jengkal tanah direbut melalui pertumpahan darah yang mengerikan. Tapi, ada pilihan kedua, sebuah opsi radikal, mengerikan, dan belum pernah dicoba sebelumnya. Sebuah senjata baru yang lahir dari rahasia terdalam ilmu pengetahuan. Senjata yang dijanjikan bisa mengakhiri perang dalam sekejap. Senjata itu bernama bom atom. Keputusan ada di tangan Presiden Truman, mengorbankan jutaan nyawa dalam perang konvensional, atau melepaskan kekuatan penghancur yang belum pernah terbayangkan ke dunia. Bom atom bukanlah senjata yang dirancang dalam semalam. Ia adalah puncak dari proyek ilmiah paling rahasia dan ambisius dalam sejarah. Proyek Manhattan. Proyek ini mengumpulkan para ilmuwan paling brilian di dunia, termasuk nama-nama legendaris seperti J. Robert Oppenheimer dan Enrico Fermi. Mereka dikumpulkan di lokasi-lokasi terpencil di Amerika, bekerja siang dan malam dengan satu tujuan, membelah atom dan melepaskan energi kolosal yang terkunci di dalamnya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kekuatan penghancur terbesar yang pernah dikenal manusia, sebuah senjata yang bisa meratakan kota dalam hitungan detik. Namun, semakin dekat mereka dengan keberhasilan, semakin besar pula ketakutan yang menghantui para penciptanya. Oppenheimer sendiri, saat menyaksikan uji coba pertama bom atom di gurun New Mexico, teringat sebuah kutipan dari kitab suci Hindu. Bhagavad Gita, kini aku menjadi kematian, penghancur dunia. Para ilmuwan ini tahu, mereka tidak hanya menciptakan senjata. Mereka sedang membuka kotak Pandora yang mungkin tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Mereka takut dengan monster yang telah mereka lahirkan ke dunia. Senin, 6 Agustus tahun 1945, langit di atas kota Hiroshima cerah, tanpa awan. Pagi itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak pergi ke sekolah. Tidak ada yang menyadari bahwa sebuah pesawat pengebom B-29 bernama Enola Gay sedang terbang tinggi di atas mereka, membawa kargo paling mematikan dalam sejarah. Tepat pukul 8:15 pagi, sebuah bom silinder bernama Little Boy dilepaskan dari perut pesawat. 43 detik kemudian, pada ketinggian sekitar 600 meter di atas kota, bom itu meledak. Kilatan cahaya membutakan segalanya. Dalam satu momen yang tak terlukiskan, suhu di pusat ledakan melonjak hingga jutaan derajat Celcius, lebih panas dari permukaan matahari. Orang-orang yang berada paling dekat dengan pusat ledakan menguap seketika, hanya menyisakan bayangan hangus mereka di dinding atau trotoar. Gelombang kejut yang dahsyat meratakan hampir semua bangunan dalam radius beberapa kilometer. Kota yang tadinya ramai dan hidup berubah menjadi lautan api dan puing-puing dalam hitungan detik. Hiroshima telah menjadi neraka di bumi. Lebih dari 70.000 orang tewas seketika, dan puluhan ribu lainnya akan menyusul dalam hari-hari dan minggu-minggu berikutnya karena luka bakar dan cedera parah. Hari itu,
Sejarah manusia berubah selamanya. Dunia terguncang. Namun, Jepang belum juga mengumumkan penyerahan tanpa syarat. 3 hari setelah kengerian di Hiroshima, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, sejarah kelam itu terulang kembali. Target awal sebenarnya adalah kota Kokura. Namun, karena cuaca buruk dan asap tebal, pesawat pembawa bom beralih ke target alternatif, Nagasaki. Bom kedua, yang lebih kuat dan berbentuk bulat bernama Fat Man, dijatuhkan di kota pelabuhan itu. Karena geografi Nagasaki yang berbukit-bukit, kerusakan tidak seluas di Hiroshima. Namun tetap saja, puluhan ribu nyawa melayang dalam sekejap. Penjatuhan bom kedua inilah yang hingga kini memicu perdebatan moral paling panas dalam sejarah modern. Banyak sejarawan dan analis bertanya, apakah bom kedua ini benar-benar diperlukan? Hiroshima sudah menunjukkan kekuatan mengerikan dari senjata baru ini. Apakah Jepang tidak diberi cukup waktu untuk memahami apa yang telah terjadi dan memutuskan untuk menyerah? Sebagian berpendapat, bom kedua adalah cara untuk memastikan Jepang menyerah tanpa ragu dan menghindari invasi darat. Namun, yang lain melihatnya sebagai tindakan yang tidak perlu. Bahkan sebagai unjuk kekuatan kepada Uni Soviet yang saat itu juga mulai bergerak di Asia. Pertanyaan tentang perlunya bom Nagasaki akan terus menghantui nurani kemanusiaan. Bagi mereka yang selamat dari ledakan awal di Hiroshima dan Nagasaki, mimpi buruk ternyata belum berakhir. Ledakan memang telah usai. Namun, musuh baru yang tak terlihat dan tak berbau mulai merenggut nyawa secara perlahan dan menyakitkan. Musuh itu adalah radiasi. Partikel-partikel radioaktif yang dilepaskan oleh ledakan menyebar ke seluruh kota, mencemari udara, air, dan tanah. Orang-orang yang tampak sehat tanpa luka luar mulai jatuh sakit. Mereka menderita demam tinggi, rambut rontok, pendarahan internal, dan penyakit-penyakit aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter saat itu. Mereka adalah para hibakusha, orang-orang yang terkena dampak ledakan. Bertahun-tahun kemudian, efek radiasi terus menghantui para penyintas dan keturunan mereka. Angka penderita kanker melonjak drastis. Anak-anak lahir dengan kelainan. Banyak korban yang selamat dari neraka api pada hari itu akhirnya harus menyerah pada musuh tak kasat mata ini. Sekarat perlahan, tanpa pernah benar-benar mengerti apa yang membunuh mereka. Radiasi menjadi warisan paling kejam dari bom atom, sebuah pembunuh senyap yang terus memakan korban jauh setelah perang usai. Hingga hari ini, puluhan tahun setelah tragedi itu, Hiroshima dan Nagasaki masih diselimuti misteri dan pertanyaan besar yang belum sepenuhnya terjawab. Salah satu pertanyaan terbesar adalah, apakah Jepang sebenarnya sudah diambang menyerah? Bahkan, sebelum bom dijatuhkan, beberapa dokumen dan kesaksian menunjukkan bahwa ada faksi-faksi di dalam pemerintahan Jepang yang sudah berusaha mencari jalan untuk mengakhiri perang secara diplomatis. Apakah bom atom dijatuhkan untuk mempercepat sesuatu yang sebenarnya tak terhindarkan? Lalu, ada pertanyaan tentang agenda politik global. Apakah pengeboman itu juga merupakan pesan terselubung untuk Uni Soviet, sekutu Amerika, yang mulai menunjukkan ambisinya sebagai penanda dimulainya era dominasi Amerika di panggung dunia? Selain itu, banyak yang curiga bahwa dampak penuh dari radiasi pada awalnya sengaja ditutup-tutupi oleh pihak berwenang, baik untuk alasan politik maupun untuk mempelajari efeknya pada populasi manusia. Hiroshima dan Nagasaki bukan lagi sekadar tragedi perang. Mereka telah menjadi simbol dari kekuatan tak terkendali yang berhasil diciptakan manusia. Dan pertanyaan-pertanyaan di sekitarnya menjadi cerminan dari sisi gelap politik dan ambisi manusia. Penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tidak hanya mengakhiri Perang Dunia Kedua. Peristiwa itu juga menandai awal dari sebuah era baru yang penuh ketakutan. Zaman atom, dunia berubah selamanya. Kekuatan mengerikan yang diperlihatkan di Jepang memicu perlombaan senjata nuklir yang gila-gilaan antara dua negara adidaya, Amerika Serikat
dan Uni Soviet. Selama beberapa dekade, dunia hidup di bawah bayang-bayang kehancuran total. Manusia kini memiliki kemampuan untuk memusnahkan peradabannya sendiri berkali-kali lipat. Ironisnya, keberadaan bom atom mungkin membuat perang besar antar negara adidaya menjadi lebih jarang terjadi. Karena semua pihak tahu bahwa perang semacam itu akan berarti kehancuran bersama. Namun, rasa aman itu palsu. Ancaman yang ada jauh lebih mengerikan daripada perang konvensional manapun. Kita hidup di dunia di mana satu kesalahan, satu miskalkulasi, atau satu keputusan gegabah dari seorang pemimpin bisa memicu kiamat nuklir. Pada akhirnya, sejarah Hiroshima dan Nagasaki mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat mendalam dan mengerikan. Ilmu pengetahuan tanpa diimbangi oleh kebijaksanaan adalah resep menuju bencana. Manusia, dengan kecerdasannya yang luar biasa, berhasil menciptakan kekuatan yang setara dengan kekuatan dewa. Kita bisa membelah atom, melepaskan energi bintang, dan menghapus kota dari muka bumi. Tapi kita gagal menjadi cukup bijak untuk mengendalikan kekuatan itu. Tragedi ini adalah pengingat abadi bahwa kemajuan teknologi harus selalu berjalan seiring dengan kemajuan moral dan etika. Karena jika tidak, ciptaan terhebat kita justru akan menjadi alat pemusnah bagi diri kita sendiri. Jika kamu percaya bahwa dunia harus terus belajar dari sejarah agar tragedi seperti ini tidak terulang kembali, tunjukkan dukunganmu dengan menekan tombol like dan subscribe channel Infonix. Kami ingin mendengar pendapatmu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah bom atom adalah kejahatan perang? Atau sebuah langkah sulit yang justru menyelamatkan lebih banyak nyawa dengan mengakhiri perang lebih cepat? Bagikan pandanganmu. Sampai jumpa di penelusuran misteri sejarah berikutnya.